Allah bagi hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk masuk surga. Faminhum zalimun li nafsih. Pertama adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua minhum muqtasid, yang kedua muqtasid yang tengah-tengah. Yang ketiga sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Siapa zalim li nafsih? Zalimun li nafsih adalah orang yang mencampur adukan antara ketaatan dengan kemaksiatan. Dia waktunya salat, waktunya bermaksiat juga bermaksiat. Waktunya baca Quran, waktunya melihat hal yang haram juga dia melihat hal yang haram. Menggabungkan antara ketaatan kemaksiatan. Ini mereka masuk surga dengan rahmat Allah dan surganya paling di bawah. Yang kedua muqtasid. Siapa muqtasid? Yaitu orang yang hanya melakukan kebajikan-kebajikan namun tidak yang wajib-wajib, namun yang sunnah tidak dia kerjakan. Dia mengerjakan yang wajib-wajib, yang sunnah tidak dia kerjakan. Dia meninggalkan yang haram-haram, tapi yang makruh tidak dia tinggalkan. Dia mengambil yang paling utama, yang penting wajib dikerjakan, sunnah enggak dikerjakan enggak apa-apa. Yang penting haram ditinggalkan, makruh tidak ditinggalkan. Ini surganya lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba dalam kebajikan dengan izin Allah. Siapa mereka ini? Kita harus berlomba-lomba untuk meraih surga yang tertinggi di akhirat kelak, tempat tinggal abadi yang selama-lamanya. Kalau kita salah di dunia ini dalam menentukan langkah, maka kesalahan tersebut sangat berpengaruh dan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semuanya bahwasanya Allah Maha Adil. Dan di antara konsekuensi dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyamakan seluruh hamba-hambanya yang mereka berbeda-beda dalam iman dan takwa. Sebagaimana Allah tidak menyamakan antara orang mukmin dengan orang kafir, bahkan di antara orang kafir pun Allah tidak menyamakan, demikian juga antara orang beriman, Allah pun tidak akan menyamakan satu dengan yang lainnya. Allah tidak akan menyamakan antara seorang yang rajin salat malam dengan orang yang tidak salat malam. Antara orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan orang mukmin namun kurang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini konsekuensi dari maha keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menafikan persamaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Katakanlah apakah sama antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Allah mengatakan tidak sama. "Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur?" Katakanlah apakah sama antara orang yang melihat kebenaran dengan orang yang buta dari kebenaran? Apakah sama antara kegelapan dengan terang benderang? Tentunya berbeda. Demikian pula antara orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lainnya. Dan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya ahlul iman yatafadhalun. Ahlul iman itu berderajat-derajat, tidak satu derajat. Iman mereka bertingkat-tingkat. Dan ini menyelisih akidah orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman satu derajat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahlul iman darajat. Ahlul iman itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana mereka bertingkat-tingkat di dunia, di akhirat juga mereka bertingkat-tingkat. Di surga juga mereka bertingkat-tingkat, tidak satu derajat. Jangankan ahlul iman, orang-orang kafir juga berderajat-derajat atau berdarokat kalau dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam ayat Al-Qur'an, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala tatkala setelah menyebutkan penghuni surga dengan penghuni neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walikullin darajatum mimma amilu." Dan masing-masing memiliki derajat sesuai dengan amalnya. Artinya penghuni surga berderajat-derajat berdasarkan amalnya, penghuni neraka juga berderajat-derajat berdasarkan amalnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang
kembali dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, hum darajatun indallah. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Kata para ulama, orang-orang yang mendapat keridhaan Allah bertingkat-tingkat, orang-orang yang mendapat kemurkaan Allah juga bertingkat-tingkat. Artinya ahlul jannah bertingkat-tingkat, ahlun nar juga bertingkat-tingkat. Karenanya dalam banyak hadis Nabi sebutkan tentang ahlun nar bertingkat-tingkat. Contoh seperti Nabi bersabda, ahwanun nasi adzaban yaum ahwanu ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talibin wa huwa yanta'ilu bi'na'lain minan nar yaghli minhuma dimaguhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ringan azabnya di neraka jahanam adalah Abu Talib. Dia memakai dua sandal dari neraka jahanam, otaknya mendidih gara-gara dua sandal tersebut. Artinya apa? Tidak seluruh tubuhnya dibakar, yang dibakar cuma bagian bawah kakinya. Ternyata gara-gara yang dibakar telapak kakinya, otaknya mendidih. Ini ahwanu ahli nari adzaban, penghuni neraka jahanam yang paling ringan. Adapun penghuni neraka jahanam yang paling parah, orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di neraka, kerak neraka yang paling bawah. Bahkan lebih parah nerakanya daripada orang-orang kafir asli. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang kafir asli mereka punya satu kesalahan, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik mereka punya lebih dari satu kesalahan. Pertama, mereka kafir, benci terhadap Islam dalam hati mereka. Tetapi yang kedua, mereka bohong. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka hendak membohongi Allah, membohongi orang beriman, menunjukkan seakan-akan mereka beriman terhadap mereka, ternyata mereka menyembunyikan kekufuran dalam batin mereka, sehingga mereka mengumpulkan dua kesalahan. Kesalahan kekufuran, kesalahan mengelabui orang-orang beriman sehingga mereka dimasukkan dalam neraka jahanam yang paling dasar. Ini dalil bahwasanya penghuni neraka jahanam bertingkat-tingkat. Nah, demikian pula dengan penghuni surga. Penghuni surga juga bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama, ya. Saya akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahul husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah. Tidak sama dengan orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yang berjihad dan berinfak sebelum Fatu Makkah lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berinfak setelah Fatu Makkah dan berjihad setelah Fatu Makkah. Tetapi kata Allah, wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, Fatu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Waktu Nabi SAW para sahabat menaklukkan kota Mekah. Setelah Fatu Makkah, kondisi kaum muslimin sudah berubah. Orang-orang banyak masuk Islam, orang-orang Islam semakin kokoh, semakin kuat, Islam semakin jaya. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Jika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, engkau melihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Ini setelah Fatu Makkah. Islam jaya. Tetapi sebelum itu Islam dalam kondisi sulit. Maka orang yang berinfak sebelum Fatu Makkah, orang yang berjihad sebelum Fatu Makkah tidak akan sama dengan orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Sama-sama dijanjikan surga. Kata Allah, wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya dikasih surga, tapi surganya berbeda. Ini menunjukkan Allah Maha Adil. Oleh karenanya para sahabat, mereka bertingkat-tingkat juga. Allah menamakan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Sabiqunal awwalun, muhajirin wal ansar. Minal muhajirin wal ansar. Ini spesial, tidak sama dengan orang yang masuk Islam belakangan. Ahlul Badar lebih mulia lagi. Yang ikut serta dalam perang Badar tidak sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya.
Para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin tidak sama dengan kaum Ansar. Kaum Muhajirin lebih mulia daripada kaum Ansar. Karenanya tatkala terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, dua-duanya sahabat, dua-duanya dijamin surga, dua-duanya orang hebat. Apalagi Khalid bin Walid, saifun min suyufillah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kalah dalam peperangan. Diberi gelar oleh Nabi dengan pedang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waktu terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, sehingga membuat Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Mereka manusia, punya kesalahan. Tatkala Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf, maka Nabi SAW tegur. Kata Nabi SAW kepada Khalid bin Walid, La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Ini sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infak para sahabatku yang di awal-awal kalau mereka menginfakkan 2 genggam gandum atau 1 genggam gandum. Di sini Nabi menjelaskan perbedaan yang sangat jauh antara Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Khalid bin Walid. Padahal dua-duanya sahabat. Dua-duanya dijamin masuk surga. Dua-duanya orang mulia. Tetapi ternyata antara Abdurrahman bin Auf yang awal-awal masuk Islam tidak sama dengan siapa? Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhuma. Sehingga para sahabat bertingkat-tingkat. Nah, surga mereka juga bertingkat-tingkat. Ini tadi ayat pertama yang saya sebutkan menjelaskan bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul 'azim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Dalam surat Fatir. Kata Allah, kemudian kami mewariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Di antara hamba-hamba kami. Allah bagi hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk masuk surga. Faminhum zalimun li nafsih. Pertama adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua minhum muqtasid. Yang kedua muqtasid yang tengah-tengah. Yang ketiga sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Siapa zalim li nafsih? Zalimun li nafsih adalah orang yang mencampur adukan antara ketaatan dengan kemaksiatan. Dia waktunya salat, waktunya bermaksiat juga bermaksiat. Waktunya baca Quran, waktunya melihat hal yang haram juga dia melihat hal yang haram. Menggabungkan antara ketaatan dan kemaksiatan. Ini mereka masuk surga dengan rahmat Allah dan surganya paling di bawah. Yang kedua muqtasid. Siapa muqtasid? Yaitu orang yang hanya melakukan kebajikan-kebajikan namun tidak yang wajib-wajib, namun yang sunnah tidak dia kerjakan. Dia mengerjakan yang wajib-wajib, yang sunnah tidak dia kerjakan. Dia meninggalkan yang haram-haram, tapi yang makruh tidak dia tinggalkan. Dia mengambil yang paling utama, yang penting wajib dikerjakan, sunnah enggak dikerjakan enggak apa-apa. Yang penting haram ditinggalkan, makruh tidak ditinggalkan. Ini surganya lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba dalam kebajikan dengan izin Allah. Siapa mereka ini? Yang mengerjakan yang wajib-wajib dan sunnah-sunnah, semuanya dikerjakan. Dan yang meninggalkan yang haram-haram, bahkan yang makruh mereka tinggalkan. Surganya juga lebih tinggi lagi. Semuanya kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka masuk dalam surga Aden, surga yang penuh dengan abadi, kekekalan, kenikmatan, ya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka diberi hiasan pakaian gelang yang terbuat dari emas dan mutiara. Wa libasum fiha harir, dan mereka pakai kain sutra. Perhatikan di sini Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha. Surga yang mereka seluruhnya masuk ke dalamnya. Ternyata yang masuk surga ada 3 model. Ada zalimul li nafsih, yang melakukan ketaatan bercampur dengan kemaksiatan. Yang kedua muqtasid, yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib, sunnah ditinggalkan. Yang haram-haram ditinggalkan, yang makruh dia kerjakan. Yang ketiga sabiqun bil khairat, yang semangat melakukan kebajikan, yang wajib dan sunnah dikerjakan. Kemudian
yang haram dan makruh dia tinggalkan. Ini surganya, semuanya mau surga, tapi surganya berbeda. Kebanyakan orang yang mana? 1, 2 atau 3? Kita masing-masing tahu diri lah ya. Tapi perhatikan ya, sampai waktu ada seorang ulama menulis ayat ini, membaca ayat ini, dia berkata apa? Di sini wawul jamaah, mereka yang bagi antuktab bi ma'il ainain. Hendaknya ayat ini ditulis dengan tinta air mata. Kenapa? Karena Allah mengatakan semuanya ini masuk surga. Di antara mereka yang masuk surga ada zalimul li nafsih, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kemungkinan kita termasuk orang-orang tersebut. Allah masih kasih harapan. Tinggi dia bertakwa kepada Allah, tercampur dengan maksiat, dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, masih bisa masuk apa? Surga. Tapi surganya di bawah. Surganya bukan tingkatan yang tertinggi. Taib. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya surga bertingkat-tingkat, seperti waktu Allah sebutkan tentang penghuni surga dalam surat Al-Waqiah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdhunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin," dan seterusnya. Kata Allah, "Was-sabiquna as-sabiqun," orang-orang yang berlomba-lomba. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang terdekat di sisi Allah. Muqarrab itu didekatkan kepada Allah. Mereka dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kata Allah, "Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin." Mereka ini golongannya kebanyakan dari orang-orang terdahulu, hanya sedikit dari orang belakangan. Ini surga. Kemudian setelah itu Allah sebutkan jenis surga yang berikutnya. Setelah beberapa ayat Allah berkata, "Wa ashabul yamini ma ashabul yamin." Dan golongan kanan, sungguh bahagia golongan kanan. Fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub, dan seterusnya. Kata Allah, "Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin." Allah sebutkan golongan kanan, Allah sebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di surga. Di akhir ayat kata Allah, golongan kanan ini banyak dari orang terdahulu, banyak pula dari orang belakangan. Kata para ulama, ini dua surga yang berbeda. Surga yang pertama yang sangat tinggi, al-muqarrabun, orang-orang yang dekatkan kepada Allah. Kebanyakan dari orang terdahulu, hanya sedikit dari orang belakangan. Di bawahnya ada surga untuk umumnya kaum muslimin. Sehingga di sini ternyata Allah sebutkan dua model apa? Surga. Surga yang paling top sama surga yang top juga, cuma yang ini paling top. Saya enggak mungkin bilang surga biasa-biasa. Sangat surga enggak ada yang biasa-biasa. Surga semuanya sangat apa? Mewah ya. Tapi ini dalil bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Dalil lain lagi bahwasanya surga bertingkat-tingkat dalam surat Ar-Rahman. Tatkala Allah mulai bercerita tentang penghuni surga, Allah buka dengan firman-Nya, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Dzawata afnan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fihima 'ainani tajriyan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Kata Allah, dan bagi orang yang takut dengan Rabb-nya mendapatkan dua surga. Maka nikmat mana dari Rabb-mu yang hendak kau dustakan? Kemudian kata Allah, "Fihima 'ainani tajriyan." Di surga tersebut ada mata air yang mengalir. Ini dalil bahwasanya seorang bisa saja mendapatkan dua surga. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "La tasubbu Waraqata ibn Naufal." Janganlah kalian mencaci maki Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu yang masuk Islam ya, di awal-awal Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain." Sungguhnya aku melihat dia memiliki satu surga atau dua surga. Dan dalam ayat ini kata Allah, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut kepada Allah, dia mendapatkan dua surga. Di antara ciri surga tersebut, fihima ainani tajriyan, ada mata air yang mengalirkan airnya. Siapa orang yang ini? Orang tersebut, kata sebagian ahli tafsir, yaitu orang tatkala dia bersendirian dan dia ingin bermaksiat, tergoda untuk bermaksiat, tidak ada yang lihat,
maka dia ingat Allah Subhanahu wa taala, lantas dia tinggalkan maksiat tersebut. Inilah yang kata Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah. Dia sendirian, mau maksiat gampang. Tidak ada yang lihat. Istrinya tidak tahu, temannya tidak tahu, anaknya tidak tahu, gurunya tidak tahu, muridnya tidak tahu, dia maksiat gampang. Tapi dia takut kepada Allah, maka dia tinggalkan maksiat tersebut setelah dimudahkan baginya untuk bermaksiat dan tidak ada yang lihat. Ini surganya orang-orang spesial. Setelah itu Allah sebutkan, setelah beberapa ayat Allah sebutkan mereka dapat bidadari, dapat macam-macam kenikmatan, ya. Setelah itu Allah sebutkan surga yang di bawahnya. Kata Allah, wa min dunihima jannatan. Dan selain kedua surga di atas ada dua surga yang lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana dari Tuhan kalian yang hendak kalian dustakan? Mudhammatan. Setelah Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima ainani nadhakhatan. Dan pada kedua surga tersebut ada mata air yang memancarkan air. Kata para ulama, surga ini lebih rendah daripada surga yang sebelumnya. Kalau yang surga pertama airnya mengalir begitu deras. Yang kedua hanya memancarkan air, tidak sampai menjadi aliran. Kata para ulama, ahli tafsir berkata, surga yang pertama adalah surga orang-orang khusus spesial, al-muqarrabun, para syuhada, para anbiya. Dan yang kedua surga umumnya orang-orang beriman. Di antara dalil dalam Al-Quran bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Dalam surat Al-Mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang yang baik itu dalam kebahagiaan, dalam kenikmatan di surga. Alal araiki yanzurun. Mereka berada di surga sambil memandang berbagai macam kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau melihat wajah mereka berseri-seri karena bahagia melihat berbagai macam kenikmatan. Kemudian kata Allah, yusqauna mir rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dengan rahik. Rahik adalah khamar yang murni. Di sana orang di surga minum khamar, tapi khamarnya tidak memabukkan. Mereka minum khamar yang murni, makhtum. Khitamuhu misk, yang ditutupi dengan minyak kasturi. Sebagian al-tafsir mengatakan kalau mereka minum tegukan yang terakhir maka keluar bau minyak kasturi. Jadi khamarnya harum, wangi. Bahkan kalau dia minum terakhir tertutup dengan bau yang sangat harum. Kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan ini maka bersainglah. Kemudian kata Allah, wa mizajuhu min tasnim. Campuran khamar murni tadi dengan tasnim. Jadi minuman al-abrar adalah khamar yang murni, yang sangat lezat, dicampur dengan tasnim supaya lebih lezat lagi. Tasnim itu apa? Tasnim itu minuman paling top di surga. Lebih top daripada khamar murni tadi. Kata Allah tentang tasnim, aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim adalah air yang diminum oleh al-muqarrabun, penghuni surga yang lebih tinggi. Jadi maksud saya, ada dua model minuman. Ya, perhatikan. Ada dua model minuman di surga. Mudah-mudahan antum minum ya. Mudah-mudahan kita semua minumnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama namanya rahik. Rahik adalah khamar yang murni. Itu sudah puncak kelezatan, tetapi dicampur dengan apa? Tasnim, supaya lebih lezat lagi. Ya. Ternyata tasnim ini minumannya al-muqarrabun. Mereka minum cuma tasnim. Lebih enak daripada khamar. Yang pertama cuma dapat campurannya doang. Al-abrar, adapun al-muqarrabun minum tasnim tok. Lebih lezat, super lezat. Ibarat kalau kita mau gampangkan pemahaman ini, misalnya ada seorang dapat dodol rasa durian, paham? Yang satunya durian murni, enakan mana? Enakan durian asli. Ini cuma dapat campurannya. Ini dalil bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Ini dalil bahwasanya kenikmatan pun bertingkat-tingkat. Model minuman juga berbeda-beda. Taib, paham sampai di sini? Bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Adapun dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga bertingkat-tingkat juga sangat banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang penghuni surga, mereka berbeda-beda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Awwalu zumratin yadkhulunal jannah. Wujuhum kal qamar lailatal badri. Golongan pertama, rombongan pertama yang masuk surga, rombongan yang pertama. Maka mereka seperti rembulan di bulan purnama, terang benderang. Walladzina yalunahum, dan adapun rombongan berikutnya, ka asyaddi kaukabin durri fis sama'i idha'atan. Seperti bintang yang paling terang bersinar di langit. Tapi beda. Yang pertama seperti apa? Bulan purnama terang benderang. Yang kedua seperti apa? Bintang yang bersinar. Beda atau tidak? Beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina samai wal ard." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan khusus, 100 tingkatan surga yang Allah siapkan khusus bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara tingkatan yang satu dengan yang lain seperti antara langit dan bumi. Seperti antara langit dan bumi, ya. Bukan antara lembah dengan gunung, enggak. Antara bumi dengan langit jauh berbeda. Kalau antum pergi ke Arab Saudi, antum umrah atau antum haji, terkadang ada tour, city tour. Kemudian di antara city tour terkadang dibawa ke Mujamma' Al-Malik Fahad, yaitu percetakan Quran Raja Fahad. Waktu antum ke sana, nanti sebelah kiri itu ada semacam bukit, situ ada istana di atasnya. Itu istananya Raja Fahad, orangnya sudah meninggal dunia, istananya masih ada. Antum lihat, Masya Allah, istana di atas bukit. Di surga bukan antara tanah dengan bukit, antara bumi dengan apa? Langit, jauh bedanya. Dan untuk orang-orang berjihad 100 tingkatan. Ini dalil bahwasanya Allah Maha Adil. Allah tidak menyamakan seluruh orang yang berjihad. Orang berjihad berbeda-beda, tidak sama. Bahkan Allah klasifikasikan sampai 100 tingkatan. Berarti detail. Tatkala bedakan satu dengan yang lainnya detail. Karena orang berjihad bermacam-macam, niatnya bermacam-macam, pengorbanannya bermacam-macam, ya. Sehingga sampai diklasifikasikan Allah 100 derajat. Kita kalau di dunia kita juga bisa klasifikasikan orang, ya. Dari yang paling kaya sampai yang paling bobrok, ya. Super kaya, kemudian apa? Kaya, kemudian apa? Setengah kaya, setengah miskin, miskin parah, ya. Bayangkan untuk orang berjihad aja 100 apa? Tingkatan. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya sebagaimana dalam jihad ada tingkatan-tingkatan sampai 100 tingkatan, demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Tidak sama. Semua orang tidak sama dalam berbakti kepada orang tua. Ada yang berbakti luar biasa, jor-joran, punya uang kasih orang tua, tidak pernah perhitungan. Berbakti sama orang tua, sering telepon orang tua, sering menjenguk orang tua. Ada yang berbakti pas-pasan, bantu orang tua tapi pas-pasan, masih mikir-mikir. Telepon orang tua, masih mikir-mikir, takut pulsanya habis misalnya. Ada yang setahun sekali baru jenguk orang tua, ya. Pergi pulang kampung setahun sekali, nanti bawa apa namanya? Kongguan, ya. Sampai sana pulang bawa 2 karung beras dari orang tua. Modal kongguan, pulang bawa 2 karung beras. Ada yang sama sekali tidak telepon orang tuanya. Ada yang marah-marah kalau orang tuanya minta bantuan, macam-macam. Dalam masalah berbakti kepada orang tua saja bertingkat-tingkat. Sedekah juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Antara orang bersedekahnya banyak dengan orang sedekahnya sedikit. Antara orang yang pelit. Dalam dakwah juga tidak sama. Ada dai yang sangat ikhlas, ada dai yang mencari dunia dengan dakwahnya, ada dai yang murni cari dunia, ya. Kalau mengundang dia harus bayar 75 juta, 100 juta. Beda-beda, tidak sama. Masa Allah mau samakan? Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Maka kata Ibnu Hajar sebagaimana dalam jihad bertingkat-tingkat, dalam ibadah-ibadah juga bertingkat-tingkat. Salat pun demikian, tidak sama. Ada orang rajin salat, ada yang cuma salatnya pas-pasan, ada yang cuma 5 waktu aja. Ada yang 5 waktu di masjid, ada yang 5 waktu tidak di masjid. Beda-beda. Tingkat berbeda-beda. Ini hadis bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Hadis lain yang menunjukkan surga bertingkat-tingkat.
Kata Nabi SAW, Inna ahlal jannati yatara'awna la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'awna al-kawkabad durriyal ghabir fil ufuqi minal masyriq awil maghrib litafadhuli ma bainahuma. Kata Nabi SAW, sungguhnya penghuni surga la yatara'aun itu melihat ke atas, melihat ke atas kepada ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf itu penghuni surga yang lebih tinggi. Sebagaimana mereka melihat al-kaukabud durri al-ghabir, seperti bintang yang terang benderang yang akan tenggelam di timur atau di barat. Jadi ternyata sudah tingginya jauh, kemudian jaraknya pun jauh. Ke vertikal jauh, horizontal juga apa? Jauh. Paham maksudnya? Sebagaimana melihat bintang yang akan tenggelam di ufuk timur atau ufuk barat. Kira-kira demikian kata Nabi SAW antara ahlul jannah dengan ahlul ghuraf. Dua-duanya penghuni surga, tetapi ahlul ghuraf itu surga spesial. Ahlul jannah surga yang umumnya. Ini dalil kata Nabi litafadhuli ma bainahuma, karena perbedaan antara keduanya. Ternyata antara derajat yang satu dengan derajat yang lain sungguh jauh berbeda. Di antara dalil bahwasanya surga bertingkat-tingkat dalam hadis. Kata Nabi SAW, Innal rajula la turfa'u darajatu fil jannah fayaqulu anna li hadha. Sungguh ada seseorang surganya ditingkatkan oleh Allah. Dia heran, dia merasa surganya tingkatan ini, ternyata Allah naikkan lagi. Di luar daripada dugaan dia, surganya ditingkatkan lagi. Maka dia tanya, kok bisa surga saya tinggi seperti ini? Dikatakan kepadanya, listighfari waladika laka, karena anakmu selalu beristighfar untukmu, sehingga surganya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya dinaikkan. Di antara dalil bahwasanya surga bertingkat-tingkat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Qur'an, yang ahli Al-Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Perhatikan sini. Hadirin hadirat, semangat hafal Quran, semangat mempelajari Al-Qur'an. Dikatakan kepada orang ahli Al-Qur'an, iqra' wartaqi, bacalah engkau Al-Qur'an dan naiklah derajatmu di surga. Warattil, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan tajwid. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau baca Al-Qur'an dengan tajwid di dunia. Fa inna manzilataka, sungguhnya kedudukanmu di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha, pada ayat yang terakhir kau baca. Karena hadis ini, maka banyak ulama berpendapat, di antaranya Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, di antaranya Ibnul Mulaqin dalam At-Tawdhih syarah Sahih Al-Bukhari, dan para ulama yang lainnya. Terlebih lagi diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka mengatakan bahwasanya di surga tingkatannya sesuai dengan jumlah ayat di Al-Qur'an. Saya tanya sama antum, ayat di Al-Quran berapa jumlahnya? 6.000 sekian. Bukan surat ya, ayat. 6.000 sekian. 6.000 sekian ayat. Setiap ayat itu mewakili satu tingkatan surga. Kenapa? Nabi dikatakan kepada ahli Quran, iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah. Kemudian di akhir hadis, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukanmu sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Dengan demikian, sebagian ulama berpendapat bahwasanya di surga itu 6.000 lebih tingkatan. Di antara 6.000 tersebut ada 100 tingkatan untuk mujahidin. Tetapi total tingkatan 6.000 lebih. Subhanallah ya. Nah, kita enggak tahu kita di tingkatan yang mana. Kita ingin tingkatan 6.000 lebih. Jangan tingkatan 1, jangan. Apalagi tingkatan -2, berarti masih di neraka. Ya akhi, ini semua yang antum lakukan kegiatan sehari-hari di dunia ini mempengaruhi tingkatan antum di surga atau di neraka. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Antum tahu siapakah penghuni surga paling rendah? Dalam Sahih Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna akhir ahli nari khurujan minha. Sungguhnya orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam, dia masih minus waktu itu, belum masuk surga. Entah minus berapa.
Setelah diazab di neraka jahanam, dosa-dosanya sudah bersih, maka dia pun mau masuk surga. Maka dia pun keluar dengan merangkak-rangkak, dengan setengah mati keluar dari neraka jahanam. Kemudian Allah mengatakan kepada dia, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau masuk surga. Kemudian dia pergi ke surga, dia mendengar suara-suara orang dalam surga. Yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Kemudian dia dikhayalkan kepadanya surga sudah penuh. Maka dia balik kepada Allah, dia berkata, "Ya Rabbi wajadtuha mal'a." Ya Allah, surga sudah penuh. Mau masuk lewat mana ya Allah? Udah penuh, enggak ada kapling lagi. Wajadtuha mal'a. Padahal tidak penuh. Cuma dikhayalkan kepada dia seakan-akan sudah penuh, sesak. Lagi macet surga. Dia bilang, "Ya Rabbi wajadtuha mal'a." Ya Rabb, aku dapati surga sudah penuh. Kata Allah, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau masuk surga. Maka dia pergi lagi. Wa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dikhayalkan surga sudah penuh, dia lapor lagi. Ya Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Allah sudah penuh. Kata Allah, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah kau masuk surga. Fa inna laka mithlad dunya wa asyratu amsalihha. Surgamu itu seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Kata Nabi SAW, orang ini apa? Adna ahlil jannati manzilan. Inilah orang adna ahlil jannati manzilah. Orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Itu surga derajat nomor 1. Ternyata luasnya seperti 10 kali dunia. Antum mau enggak jadi orang ini? Hah? Mau enggak? Enggak mau? Pede banget ente. Ini sudah top ini, surganya 10 kali lipat dunia, masih belum mau jadi orang itu. Antum maunya yang di mana? Yang di atas. Dari sini hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita tahu surga bertingkat-tingkat, maka kita harus berpacu. Kita harus berpacu. Karenanya dalam Al-Qur'an Allah menyuruh kita untuk bersegera, berpacu, berlomba, bersaing. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Hidup cuma medan ujian. Kata Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kematian, telah menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Mana di antara kalian yang amalnya terbaik? Mana di antara kalian akan diberi ganjaran surga yang terbaik? Allah Maha Adil, semua tidak disamakan. Makanya kata Allah, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah. Allah menggunakan kalimat sabaq, lomba, cepat. Kata Allah dalam ayat yang lain, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih." Dalam surat Al-Hadid. Kata Allah, cepatlah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah suruh cepat. Allah memuji orang-orang yang cepat. Allah memuji penghuni surga. Allah memuji para anbiya. Allah memuji penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Dan orang-orang yang melakukan amal soleh apa yang mereka lakukan dan hati mereka masih takut kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berlomba. Allah sifati mereka, ulaika yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba, bercepat-cepat dalam kebaikan dan mereka berlomba-lomba. Oleh karenanya selain lafal sabaqa, Allah juga mendatangkan lafal musara'ah. Al-musara'ah, bersegera, al-musara'ah. Contoh kata Allah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Allah katakan cepat, suruh berlomba, suruh cepat. Allah memuji para nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Mereka para anbiya, mereka adalah orang-orang yang yusari'un, bersegera dalam kebaikan. Dalam masalah kebaikan jangan malas-malas. Jangan tunda-tunda, nanti enggak. Urusan dunia bolehlah kita mengatakan nanti. Urusan akhirat segera. Kita berpacu dengan umur kita yang segera habis.
berpacu dengan waktu, berpacu dengan kesibukan yang tiba-tiba bisa datang. Mumpung masih waktu kosong, bersegera, jangan tunda-tunda. Mumpung masih muda, mumpung masih hidup bagi yang tua. Yang masih muda, mumpung masih muda. Yang punya duit, mumpung masih ada duit, ayo berinfak. Bahkan Allah menyuruh kita bersaing, bukan cuma untuk cepat dan segera. Allah suruh bersaing. Saya ingatkan kembali dalam surat Al-Mutaffifin tadi. Kata Allah, innal abrara lafi naim. Sungguhnya orang-orang baik dalam kenikmatan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa alal araiki yanzurun. Mereka sedang duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Apa yang mereka pandang Allah tidak sebutkan. Dan dalam kaidah tafsir, jika objek tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman. Dalam ayat ini Allah mengatakan, innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun. Sungguhnya orang-orang baik dalam di atas dipan-dipan mereka sedang memandang dalam kenikmatan. Disebutkan subjek, predikat, objek. Subjeknya disebutkan, pelakunya disebutkan, al-abrar, orang-orang yang baik, penghuni surga. Predikatnya disebutkan, sedang memandang. Objeknya tidak disebutkan apa yang mereka pandang. Dan dalam kaidah tafsir, jika objek tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman. Ada kenikmatan-kenikmatan yang mereka pandang yang membuat mereka bahagia. Allah hanya sebutkan tentang dampak dari memandang tersebut. Kata Allah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau melihat berseri-seri wajah mereka akibat apa yang mereka pandang. Nah, apa yang mereka pandang tidak disebutkan. Namun kata para ulama, semua pandangan yang buat mereka bahagia, mereka pandang pada hari tersebut. Apa yang mereka pandang? Mereka pandang surga yang begitu luas. Surga yang begitu indah. Yang kata Nabi SAW, labinatun min dhahab, labinatun min fiddah. Surga itu batanya terbuat dari emas, batanya terbuat dari perak. Wa milatuhal misku. Adapun semennya yang melengketkan terbuat dari minyak kasturi. Turbatuha za'faran. Tanahnya terbuat dari za'faran, hasba'uha al-lu'lu' wal marjan. Adapun kerikilnya terbuat dari mutiara. Surga kayak begitu. Bagaimana mereka tidak senang mereka melihat pepohonan yang luar biasa? Kata Nabi SAW, ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha min dhahab. Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Mereka mau minum tasnim, minuman yang sangat lezat. Mereka lihat minuman. Sebagian ahli tafsir mengatakan, sebagian salah mengatakan tasnim itu air yang mengalir di udara kemudian tertuangkan di tempat minum penghuni surga. Tidak perlu pakai keran ya. Air yang mengalir di mana? Di udara. Masya Allah. Bahkan sungai-sungai, anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min laban lam yataghayyar ta'amuh wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin anharun min asalin musaffa. Mereka melihat sungai yang begitu indah, sungai yang berisi air yang tawar yang segar, sungai susu, sungai madu, sungai khamr. Bahkan sebagian salaf mengatakan anharun tajri min ghairi ukhdud, sungai-sungai mengalir di sungai tanpa ada paritnya, mengalir di atas tanah. Itu baru sungai. Tadi baru pohon. Buah-buahan mereka lihat. Kutufuha daniyah, yang dahan-dahannya rendah tinggal dipetik, tidak usah manjat-manjat, datang sendiri dahannya tinggal ente makan. La maqtu'atin wala marfu'ah, tidak pernah terputus. Ukuluha daim, musimnya tidak pernah berhenti, selalu ada kapan kita inginkan. Kenikmatan yang luar biasa. Itu baru buah-buahan. Terakhir apa? Bidadari. Belum bidadari. Bidadari yang kata Nabi SAW, "Lau anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ala ahli dunya, la adha'at ma bainahuma, wa la mala'at ma bainahuma rihan, wa la nasifu ala ra'siha khair min ad-dunya wa ma fiha." Kata Nabi SAW, kalau seandainya ada bidadari di surga nongol di dunia, nongol, maka akan memberi penerangan antara langit dan bumi. Seandainya Jakarta Barat lampu mati seluruhnya, jam 12 malam bidadari nongol, terang benderang sini. Cahaya bidadari. Wala mala'at ma bainahuma riha, bukan cuma terang benderang, bahkan bau harum semerbak dari bumi sampai langit semuanya bau harum gara-gara nongolnya bidadari tersebut. Wala nasifu ala ra'siha, dan khimarnya
atau apa namanya? Jilbabnya, kerudungnya yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sudahlah, ini kita tidak bahas bidadari. Di sini banyak orang di bawah umur ya. Tapi ya akhi, maksud saya, dia memandang itu apa tidak bahagia, memandang kenikmatan yang luar biasa. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Ada anak-anak muda melayani, bawa minuman. Enggak usah tinggal duduk santai aja, minuman datang. Ada pelayan banyak. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatufu alaihim ghilmanun ka'annahum lu'lu'un maknun. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dalam surat At-Tur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda yang jadi pelayan. Yang anak-anak muda tersebut seperti lu'lu'ul maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Itu pelayannya saja putih luar biasa. Itu pelayannya. Belum bosnya. Kalau masuk surga. Paham? Kata para ulama menunjukkan bagaimana tampannya, bagaimana cantiknya penghuni surga. Sedangkan pelayannya saja putihnya seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Gitu baru pelayannya. Paham? Paham tidak? Mereka lihat bagaimana tidak bahagia melihat seperti itu. Apalagi yang mereka lihat? Banyak. Mereka melihat penghuni neraka jahanam disiksa. Minta makan, minta minum dari mereka, tidak bisa. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Suatu saat Allah kasih waktu penghuni surga ngobrol sama penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka berkata, wahai penghuni surga, berikanlah kami air minum dan makanan yang Allah berikan kepada kalian. Kami haus, kami lapar. Kata penghuni surga, qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Allah haramkan ini semua bagi orang kafir. Mereka bahagia melihat penghuni neraka disiksa, mereka selamat dari siksaan, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mereka lihat adalah kerabat mereka, ayah ibu, anak istri yang masuk surga bersama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk surga bersama orang-orang soleh dari ayah dan ibu mereka, orang-orang soleh dari istri-istri mereka, dari suami-suami mereka, dari orang soleh dari anak mereka. Bagaimana tidak bahagia masuk surga? Ada istri, ada anak-anak, orang tua, masya Allah bahagia. Memandang dengan penuh kebahagiaan. Bagaimana mereka tidak bahagia? Mereka bertemu dengan kawan-kawan mereka di dunia, ternyata masuk surga bersama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Kami cabut rasa dengki, rasa jengkel, rasa marah dari dada-dada mereka. Jadilah mereka seperti bersaudara saling berhadap-hadapan. Ketemu kawan, dulu kita ngaji bareng. Sekarang ketemu di sini. Bidadarimu yang mana? Oh, ada lagi nunggu di kamar. Banyak bawah umur ya. Disensor nanti ya. Taib. Dan yang paling nikmat yang mereka pandang adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, mereka dapat al-husna yaitu surga, wa ziyadah dan tambahan. Dan ini diriwayatkan dari hadis mutawatir, lebih dari 20 sahabat meriwayatkan. Yang dimaksud dengan tambahan tersebut adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Jika penghuni surga sudah masuk surga, fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Tuhan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, kepada penghuni surga, "Aturiduna syai'an aziduhu alaikum?" Kalian ingin tambahan nikmat? Kata mereka, nikmat apa lagi? Allah ini sudah kayak begini. Kata mereka, alam tubayyit wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri? Wa tudkhilnal jannah, engkau sudah masukkan kami dalam surga, engkau telah menjauhkan kami dari neraka jahanam. Mau nikmat apa lagi? Kami sudah di puncak kenikmatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakshifullahu al-hijab, maka Allah angkat tirainya. Hijabnya Allah angkat. Kemudian mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Dan mereka tidak mendapatkan kenikmatan yang paling mereka sukai seperti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kenikmatan. Itulah tambahan kenikmatan bagi penghuni surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
Bagi orang-orang yang baik Allah berikan kebaikan yaitu surga dan Allah berikan tambahan. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Aku memohon kepada Engkau ya Rabb kelezatan memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau ya Rabb. Ini semua pandangan yang buat mereka nikmat di surga. Setelah itu Allah berkata, setelah Allah sebutkan kenikmatan yang mereka dapatkan, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga bersainglah, kata Allah. Bersaing. Allah suruh bersaing. Jadi bukan cuma cepat, bukan cuma segera, Allah suruh apa? Bersaing. Allah tidak menyuruh Anda untuk bersaing memiliki rumah yang paling besar. Allah tidak menyuruh Anda untuk bersaing memiliki mobil yang paling mewah. Tidak. Allah suruh Anda bersaing untuk meraih nikmat surga. Oleh karenanya kita kalau di dunia ini jangan tanggung-tanggung. Kita hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Segala kegiatan kita menentukan kedudukan kita di surga, di derajat yang mana kalau masuk surga. Kalau masuk neraka waliyadzubillah, di derajat yang mana di neraka jahanam, mengerikan. Setiap kegiatan kita. Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah waktu itu sangat berharga dalam diri kita ini. Waktu sangat berharga. Karenanya Allah bersumpah dalam Al-Quran banyak dengan waktu. Wadduha demi waktu duha. Wal laili demi malam. Wal nahari demi siang. Wal fajr demi fajar. Wal layalin ashar demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal asr demi masa, demi waktu asar. Kenapa? Waktu itu sangat berharga. Karena setiap waktu yang kita manfaatkan menentukan di mana kedudukan kita di akhirat kelak. Namun banyak orang terpedaya. Makanya Nabi SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Waktu luang dihabiskan untuk yang tidak bermanfaat. Waktu habis untuk WhatsAppan. Waktu habis untuk nonton berita-berita yang tidak bermanfaat. Waktu habis untuk menganalisa padahal dia bukan ahli analisa. Waktu habis untuk bertengkar, untuk caci maki di medsos, untuk saling menjatuhkan, untuk menuduh yang tidak-tidak. Waktu habis untuk nonton yang enggak benar. Jam demi jam terlewatkan, hari demi hari terlewatkan. Seandainya waktu-waktu tersebut kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah, mungkin sudah mengangkat derajat seorang sangat tinggi di surga kelak. Karenanya untuk urusan ibadah harus berlomba. Kita harus bersaing. Nabi SAW berkata, agar anda bersaing, kata Nabi SAW, la hasada ila fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Anda harus hasad, yaitu cemburu, pingin seperti dia. Bukan hasad dengki, bukan. Tapi cemburu, pingin seperti dia. Dalam istilah Islam namanya ghibtah. Kata Nabi, la hasada ila fitnatain. Tidak ada hasad, tidak ada cemburu kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama seorang yang Allah berikan hikmah, beri ilmu kepadanya. Kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Kita harus cemburu sama orang seperti ini. Cemburu sama ulama. Ilmu mereka luar biasa. Mereka berbicara dengan hikmah, mereka mengajarkan ilmu. Cemburu sama mereka. Kita lihat bagaimana para ulama ya. Saya cerita saja tentang Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Setiap waktunya kita sering sama beliau. Setiap waktunya berharga. Beliau di pesawat baca Quran, di ruang tunggu baca Quran, lagi di akupuntur baca Quran, ya. Lagi diperiksa dokter, lagi X-ray baca Quran. Nanti ngobrol sedikit ceramah ya. Kita lagi duduk ngobrol-ngobrol. Nasihat Firanda terjemahkan, saya suruh terjemahkan. Kalau enggak ada yang bertanya, tanya sama dia, dia jawab. Tidak ada waktu. Dia dalam candaannya, dalam ngobrol dengan kita, di sela-selanya pasti ada ayat dan hadis. Dan itulah tafsiran dari firman Allah terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Ai mu'alliman lil khair, yaitu pengajar kebaikan. Dimanapun Nabi Isa berada, pasti ada nasihat yang dia sampaikan. Entah ceramah, entah wejangan, entah jawab pertanyaan.
Kita lihat, Masya Allah ini syekh seperti ini. Semoga Allah menjaganya ya. Menjaga beliau, hafizahullah ta'ala. Waktu bermanfaat. Kita cemburu lihat orang-orang seperti ini. Kapan kita bisa seperti beliau? Kata Nabi yang kedua, rajulun atahullahu al-mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Seorang yang Allah berikan kepada dia harta dan dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu. Ini juga harus kita cemburuin. Kapan kita bisa seperti dia? Punya harta banyak tapi rajin sedekah, ikhlas lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kawan sumbang sekian miliar, kemudian waktu disebut namanya marah dia. Wajahnya merah, bukan marah pencitraan, benar-benar marah ya. Kenapa sebut nama saya? Mukanya marah. Subhanallah, sudah sumbangnya miliaran, ikhlas lagi, Masya Allah. Ini sudah sumbang 100 ribu, pamer-pamer lagi. Oh iya, alhamdulillah. Iya, saya yang sumbang, alhamdulillah. Allah gerakkan hatiku untuk menyumbang 100 ribu tersebut. Cemburu lihat orang seperti begitu. Nabi yang suruh kita cemburu. Cemburu terhadap orang seperti itu. Untuk kita bersaing. Salat malam, kata Nabi SAW. Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang salat malam 10 rakaat, 10 ayat. Barang siapa salat malam dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak akan ditulis termasuk orang-orang yang lalai. Ternyata salat malam bisa 10 ayat, bisa. Ente bangun, ente salat 2 rakaat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, terus witirnya qul a'udzu birabbin nas. Berapa ayat itu coba? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri idza hasad. Sudah 9. Qul a'udzu birabbin nas lebih dari 10 ayat. Kalau Anda bangun malam cuma salat 3 rakaat yang lebih dari 10 ayat saja, Anda sudah tercatat. Ada catatan khusus, lam yuktab minal ghafilin. Ini orang tidak lalai. Kalaupun Anda sangat malas, jangan tinggalkan 10 ayat untuk salat malam. Berarti kalau Anda lagi malas, tidak apa-apa salat malam cuma 2 rakaat, witirnya 1 rakaat, enggak ada masalah. Yang penting bangun. Kalau Anda lebih semangat lagi, man qama bi mi'at ayat kutiba minal qanitin. Barang siapa yang salat malam baca 100 ayat, dia hafal juz amma. Juz amma itu lebih daripada 100 ayat. Banyak ayatnya. Ratusan ayat juz amma itu. Maka akan tercatat sebagai orang-orang yang qanitin, yaitu orang-orang yang taat beribadah, sabar dalam beribadah, panjang dalam beribadah. Padahal cuma baca 100 ayat. Lebih semangat lagi, wa man qama bi alfi ayat. Barang siapa salat malam baca 1000 ayat, kana minal kutiba minal muqantarin, maka dia dicatat sebagai orang yang mendapatkan pahala yang sangat banyak. Si Nabi juga menyuruh kita untuk berpacu. Karena hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan hal ini, tapi saya sering ulang ya. Kita ini hidup cuma sebentar. Kata Nabi SAW, a'mari ummati baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalla man yajuzu dzalik. Hanya sedikit yang lewat 70. Taruhlah kita meninggal umur 60. 60 umur kita. Dipotong masa kita sebelum balik sampai balik 15 tahun. Berarti umur efektif kita cuma tinggal 45 tahun. Dipotong 15. Kemudian dipotong waktu tidur kita. Tidur kita sepertiga umur kita. Taruhlah tidur kita 20 tahun. 45 dipotong 20, tinggal 25. Taruhlah tinggal 30. Apalagi di antara kita ada yang tidur 9 jam, bukan cuma 8 jam. Ada yang 10 jam, tergantung situasi dan kondisi. Berarti potongan waktu semakin banyak. Taruhlah umur kita tinggal sisa 30 tahun. Belum waktu kita untuk WhatsAppan, untuk grup-grupan, untuk lihat ini, lihat anu, untuk cekakaan, cekikian, untuk jalan-jalan. Waktu kita tinggal sedikit. Taruhlah efektif umur kita tinggal 20 tahun. Ini 20 tahun benar-benar menentukan nasib kita di akhirat kelak. Di surga mana kalau Anda masuk surga? 20 tahun. Maka waktu tinggal sedikit jangan main-main ya ikhwan. Makanya kata Ibnu Mas'ud, "Idza asbahta fala tantadhiri al-masa." Kalau kau sudah tiba di pagi hari, jangan tunda-tunda sampai sore hari. Ingin melakukan kebajikan, jangan tunda sampai sore hari. Pagi semangat kerjakan. Terbetik hati ingin sholat duha, segera sholat duha. Ingin ikut pengajian, berangkat pengajian. Ingin telepon orang tua, segera telepon orang tua. Ingin kunjungi orang tua, datang kepada orang tua. Manfaatkan waktu, jangan tunda-tunda. Kita enggak tahu setelah tiba sore hari masih hidup atau tidak. Yang kedua bisa jadi semangat bisa hilang. Kita enggak tahu.
Kemudian wa idza amsayta fala tantadhiri sabah. Kalau kau sudah tiba sore hari ingin beramal soleh jangan tunda pagi hari. Kau tidak tahu kau masih bisa hidup atau tidak. Sebagaimana seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri." Berbekallah engkau dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apakah kau bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak pemuda pagi hari masih tertawa, sore hari masih tertawa. Sore hari tertawa, pagi hari tertawa, malamnya sudah dikuburkan dalam kegelapan yang lahat. Oleh karenanya hadirin, jangan tunda-tunda. Anda punya niat baik, berarti Allah sedang kasih hidayah sama Anda. Segera wujudkan, jangan ditunda-tunda. Anda ingin berinfak, keluarkan, jangan tunda-tunda. Kalau nantilah siang, bisa jadi berubah. Anda ketemu orang miskin, kasihan, segera kasih, jangan tunda. Nanti sore aja. Belum tentu Anda tertarik lagi untuk dapat hidayah, beri kasih dia. Belum tentu orang miskinnya masih ada, mungkin dia sudah pergi, mungkin dia sudah meninggal, kita enggak tahu. Akhirnya infak yang harusnya mengangkat derajat kita di surga jadi gagal. Ya. Jadi berpacu. Anda bersaing. Antum sekalian bersaing di antara antum sekalian. Bersaing mencari surga yang tertinggi. Saya juga bersaing. Saya bersaing dengan antum. Saya bersaing dengan ustaz-ustaz yang lain. Saya bersaing ingin mencari surga yang tertinggi. Ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan ada pengaruhnya tentang nasib kita abadi di akhirat kelak. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa melakukan kebajikan meskipun sebesar zarrah, dia akan lihat hasilnya. Jangan pernah sepelekan kebaikan sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talaq." Jangan kalian meremehkan kebajikan sedikit pun meskipun hanya senyum waktu ketemu saudara. Senyummu itu bisa saja mengangkat derajatmu di surga kelak. Jangan pernah sepelekan. Kata Nabi, "Fattaqun nar walau bisyaqqi tamrah." Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya berinfak dengan sepenggal korma. Oleh karenanya ikhwan, saya ingatkan, terutama anak muda, terutama para jomblo ya. Pandangan antum itu punya pengaruh dengan kedudukan antum di akhirat. Pandangan haram yang Anda lepaskan itu punya pengaruh di akhirat kelak. Pasti ada pengaruhnya. Pandangan haram yang antum tundukkan pandangan, tidak mau lihat yang haram, itu pasti ada pengaruhnya tentang derajat antum di surga. Maka hati-hati. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di derajat surga yang tertinggi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk punya cita-cita yang tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah, itu surga yang tertinggi. Nabi suruh kita cari surga yang tertinggi. Jangan seorang berdoa, "Ya Allah, masukkanlah aku ke surga meskipun hanya di emperan saja." Jangan. Ya akhi, ente kenapa cita-cita rendah seperti itu? Apa susahnya Allah masukkan Anda di surga Firdaus? Kalau Allah mau, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya tidak pede minta surga Firdaus. Ente tahu diri ya. Udah, ente minta saja. Kalau ente minta dengan tulus, kalau Allah kabulkan, Allah akan siapkan jalan supaya anda menjadi orang yang bisa meraih surga Firdaus. Bukankah setiap hari kita berdoa tuh minimal 17 kali kita minta jalan tertinggi? Apa doa kita? Tatkala kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Itu bukan jalan sembarangan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Jalan siapa orang-orang yang Allah beri kenikmatan? Bukan sembarang orang. Kata Allah, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Orang-orang spesial. Jadi antum waktu salat itu sedang minta kepada Allah ditunjukkan jalan-jalan orang spesial. Orang-orang top, jalannya nabi, jalannya syuhada, jalannya siddiqin, jalan salihin, bukan jalan sembarang orang. Tapi betapa sering kita berdoa, kita tidak sadar kalau kita minta sesuatu yang sangat tinggi. Kita kurang khusyuk. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, pikiran kita kegado-gado. Gimana? Pikiran kemana-mana. Jadi ikhwan, berpacu dan berlomba. Kalau ada kegiatan kebaikan, jangan tunda-tunda. Ini nasihat buat saya pribadi. Ya. Saya juga ingin seperti itu, tapi namanya manusia, ya, naik turun. Tapi terus semangat. Ya. Terus semangat. Kalau lagi malas-malasan bergaul sama orang-orang yang semangat.
Lihat orang baca Quran, lihat ini, lihat ceramah-ceramah, biar kita semangat, termotivasi. Karena setiap amalan yang kita lakukan punya pengaruh dengan kedudukan kita yang abadi selama-lamanya. Kita ini hidup sebentar ya ikhwan. Hidup kita cuma 60 tahun, apa bandingannya? Setelah kita hidup di dunia, kita masuk alam barzah. Alam barzah bisa jadi ratusan tahun di sana. Bisa jadi ribuan tahun, nunggu hari kiamat. Dibandingkan 60 tahun enggak ada apa-apanya. Kemudian kita dibangkitkan di padang mahsyar. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Di padang mahsyar satu hari seperti 50.000 tahun. Apa bandingannya dengan 60 tahun? Itu akan kita hadapi. Belum lagi kita maju lagi. Hisab, mizan, sirat. Masih panjang perjalanan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Apa urusanku dengan dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang bersafar menggunakan kendaraan, kemudian mampir sebentar beristirahat di sebuah pohon, kemudian meninggalkan pohon tersebut. Kita pun demikian. Kita ini hanya mampir dari alam janin, kita keluar mampir sebentar di dunia, cuma 60 tahun, kurang atau lebih, kemudian kita masuk dalam alam berikutnya, alam barzah, persinggahan yang sangat lama. Kemudian kita dibangkitkan, persinggahan yang sangat lama lagi. Kemudian ujungnya neraka atau surga yang abadi selama-lamanya. Maka waspada, jangan spekulasi di dunia ini, ya. Lakukan yang jelas-jelas, bertakwa kepada Allah, jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga komentar, hati-hati, ya. Karena itu semua mempengaruhi kedudukan kita di akhirat kelak. Kalau kita lihat realita zaman sekarang, banyak orang merasa sudah cukup dengan ibadah yang standar saja. Bahkan ada yang hanya sekedar muslim KTP-nya saja. Sholat pun kadang bolong-bolong. Padahal surga itu punya tingkatan-tingkatannya. Dan logikanya, kalau dunia saja kita tidak mau bersaing untuk dapat pekerjaan yang terbaik, rumah yang mewah, atau posisi yang paling tinggi, kenapa untuk urusan akhirat kita malah santai-santai saja? Kita harusnya malu karena banyak dari kita begitu ambisius untuk hal dunia. Tapi untuk meraih surga tertinggi malah tidak ada effortnya. Padahal orang-orang soleh terdahulu selalu bersaing dalam kebaikan. Siapa yang paling banyak sedekah, siapa yang paling rajin sholat malam, siapa yang paling taat. Itu semua bukan karena ingin dipuji manusia, tapi karena ingin meraih surga Firdaus. Maka mari kita tingkatkan amal kita, jangan puas hanya dengan minimum. Kalau dunia saja penuh kompetisi, maka akhirat lebih pantas untuk kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Barakallahu fikum.